adalah salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah ketentaraan Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Ia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Sudirman yang diangkat menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jenderal pada tanggal 18 Desember 1945 langsung dihadapkan dengan dua peristiwa agresi militer Belanda pada sepanjang masa kepemimpinannya. Pada akhir tahun 1948, saat ada informasi militer bahwa Belanda akan menyerang ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, Sudirman menolak untuk bertahan di kota. Meski tengah menderita sakit paru-paru parah, Panglima Besar TKR ini memilih meninggalkan kota. Ia bertekad akan melawan Belanda dengan perang gerilya. Pada waktu itu, kabinet kemudian bersidang, dan dalam kabinet itu kemudian Bung Karno, Bung Hatta memutuskan untuk tidak turut bergerilya, tapi akan melayani Belanda secara diplomatis politik, karena mereka pikir kalau mereka bergerilya maka tidak akan ada
perjuangan gerilya, perang rakyat semesta. Sementara itu, di tengah medan perang gerilya, Sudirman menerima kabar bahwa para pemimpin Republik Indonesia telah menyerah dan diasingkan keluar Jawa. Kabar ini menyakitkan hati Sudirman, karena Presiden Soekarno dan para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia lainnya seakan membiarkan diri mereka ditangkap musuh. Kita dapat berita bahwa Panglima Besar Sudirman tidak turut menyerah, tidak turut ditawan oleh Belanda, dan Panglima Sudirman sudah menuju ke markas yang pusat komando yang dia akan bentuk. Wah, itu rasanya bukan main. Jadi boost, perasaan semangat tumbuh kembali setelah mendengar bahwa Panglima Besar Sudirman tidak turut menyerah pada Belanda itu. Nah, dan itu saya kira penting buat kita semua yang pada waktu itu melakukan gerilya. Tumbuh semangatnya bahwa memang Republik ini masih ada. Saat meninggalkan kota Yogyakarta, Sudirman dikawal satu regu besar pasukan. Rombongan Sudirman ini meninggalkan Jogja melalui rute pantai selatan. Pasukan Sudirman menetapkan Gunung Wilis di Kediri sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Gunung Wilis dipilih sebagai tujuan karena dinilai strategis. Di lokasi ini, Panglima Besar Sudirman mengirimkan komando ke anak buahnya. Selama memimpin gerilya, Sudirman diarak dengan tandu karena kondisi kesehatannya yang buruk dan sulitnya medan gerilya. Ketika ada serangan 1 Maret ke Jogja, itu atas perintah petunjuk dari Pak Dirman. Dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pelaksanaannya yang melaksanakan Pak Harto sebagai komandan brigade, komandan Beerkreis di Yogyakarta, tapi sumbernya juga dari Pak Dirman. Pada awal Juli 1949 melalui Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI, perjuangan diplomasi Republik Indonesia akhirnya membuahkan hasil
dengan dibebaskannya para pemimpin republik. Pembebasan ini terjadi setelah Belanda mendapat tekanan dari komunitas internasional. Kala itu, sebagai penerima bantuan Marshall Plan yang digulirkan Amerika Serikat, pemerintah Belanda juga dicurigai menggunakan dana bantuan untuk menyerang Indonesia dan bukan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian memang terbukti, terutama ya, tapi tidak hanya, terutama dengan serangan 1 Maret tahun 49 ke Yogyakarta, tetapi juga kenyataannya di mana-mana, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada perlawanan. Maka mau tidak mau, Belanda harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak menguasai keadaan. Dan untuk komisi PBB yang turut mengawasi kondisi keadaan di bekas Hindia Belanda Indonesia itu, mereka pun kemudian sadar ini tidak bisa begini terus. Kalau begini terus, Indonesia atau bekas Hindia Belanda ini akan terus dalam kondisi perang dan Belanda tidak dapat menguasai. Meski para pemimpin Republik Indonesia sudah dibebaskan, hingga pertengahan Juli 1949, pelaksanaan gencatan senjata tak kunjung bisa direalisasikan. Padahal, gencatan senjata menjadi syarat utama bagi digelarnya perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sejumlah pejabat pemerintah Republik Indonesia menuding para pemimpin TNI kurang mendukung gencatan senjata. Saat itu, para pemimpin TNI menilai tidak ada jaminan Belanda akan datang ke KMB. Sikap para pemimpin TNI yang enggan mendukung kebijakan gencatan senjata dengan Belanda seturut dengan sikap Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Letnan Jenderal Sudirman. Kebijakan yang tidak bisa diterima Sudirman adalah keputusan para pemimpin Republik yang menerima begitu saja isi perjanjian Rumroyen pada tanggal 7 Mei 1949. Lewat perjanjian ini, seperti digariskan Soekarno, pihak Republik Indonesia akan menghentikan perang gerilya dan bersedia ikut dalam KMB di Den Haag guna merundingkan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Rumroyen itu atas nama Soekarno dan Hatta pribadi, bukan atas nama pemerintahan di bidang alam Pak Syafruddin. Tapi kan orang-orang di daerah kesukaran komunikasi itu menganggap, waduh, permasalahan Pak Syafruddin juga nggak setuju, Pak Dirman juga nggak setuju pada awalnya. Tapi kalau Pak Syafruddin kemudian didatangi oleh Muhammad Nasir, ya kan, yang menjemput dan menenangkan beliau bahwasanya perjuangan ini sudah membuat penderitaan rakyat, gitulah. Demikian juga Pak Dirman, suratnya Pak Gatot Subroto Adam. Surat ini kemungkinan yang dibawa oleh Pak Harto diserahkan kepada Pak Dirman. Akhirnya Pak Dirman mau kembali dari medan gerilya. Untuk menghindari kesan terjadi perpecahan di kalangan para pemimpin Republik, terutama antara pemimpin sipil dengan pemimpin militer, sejumlah pihak berupaya menghadirkan Sudirman ke Yogyakarta. Atas bujukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pada tanggal 10 Juli 1949, Sudirman bersedia kembali ke kota Yogyakarta dan meninggalkan medan gerilya. Sang Panglima Besar menampakkan dirinya di depan anak buahnya dan khalayak umum dengan pakaian sederhana yang biasa dipakainya selama bergerilya. Pada hari yang sama, di serambi Istana Kepresidenan, Sudirman bertemu Presiden Soekarno. Dalam pertemuan bersejarah ini, tidak ada pembicaraan terkait gencatan senjata. Meski telah kembali ke Yogyakarta, saat itu Sudirman bersikukuh menolak gencatan senjata. Panglima Besar Angkatan Perang ini menilai perjanjian gencatan senjata hanya akan digunakan militer Belanda untuk memecah belah dan mengerdilkan kedaulatan Republik Indonesia. Tapi Pak Dirman, ya tidak bisa kalau seperti itu. Terus akhirnya sudah, kalau begitu Presiden cari Panglima Besar lainnya saja. Setelah melalui serangkaian pembicaraan,
kesempatan gencatan senjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan militer Belanda pada tanggal 1 Agustus 1949 resmi diumumkan. Kebijakan untuk menyepakati gencatan senjata ini merupakan keputusan yang dirancang Presiden Soekarno saat diasingkan di Bangka. Sudah kebijakannya pada saat itu Indonesia, RI akan ikut KMB. KMB ini terus terang saja jelas semua pihak setuju. Karena seperti pidatonya Bung Hatta juga, satu-satunya jalan menuju ke penyerahan. Seiring penandatanganan kesepakatan gencatan senjata ini pada hari yang sama, Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit menulis surat kepada Presiden Soekarno. Dalam surat yang belakangan tidak jadi disampaikan ke Presiden Soekarno ini, Sang Panglima Besar menyatakan berbagai akibat buruk yang timbul dari berubahnya kebijakan yang diambil para pemimpin politik Republik Indonesia saat itu. Sudirman juga meminta persetujuan atas pengunduran dirinya dari jabatan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Persoalannya adalah strategi. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta bersama Syahrir dan pemimpin yang lain itu menempuh jalan perundingan. Sementara Pak Dirman menghendaki perang karena memang dia sebagai Panglima Besar dan sementara memimpin perang gerilya, ya wajar aja kalau dia agak sedikit semacam ada penolakan terhadap itu hal yang wajar. Jadi tapi itu bukan, jangan dikatakan sebagai suatu pertentangan. Ya kalau mau dikatakan secara pertentangan juga itu sebenarnya adalah perbedaan sikap strategi yang bagaimana yang harus ditempuh ketika Belanda mau datang dan mau menjajah kita kembali. Sehari setelah surat ditulis pada tanggal 2 Agustus 1949, Jenderal Sudirman memanggil Wakil Panglima APRI Kolonel Abdul Haris Nasution dan mengajaknya turut menghadap Presiden Soekarno di Istana Yogyakarta. Di hadapan Presiden Soekarno, Sudirman menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI sebagai bentuk penolakan atas gencatan senjata. Tapi pengunduran diri ini ditanggapi Presiden Soekarno dengan penolakan halus. Tapi Pak Dirman, ya enggak bisa kalau seperti itu. Terus akhirnya sudah, kalau begitu Presiden cari Panglima Besar lainnya saja. Saya tak mengundurkan diri, cari Panglima Besar yang sesuai dengan kemauan dari Panglima tertinggi. Saya tak mundur. Jadi sebenarnya Pak Dirman tidak menolak ada konferensi meja bundar, tapi jangan ketika itu, jangan waktu itu, karena Pak Dirman ingin melakukan konferensi meja bundar dalam kondisi perlawanan ini yang lebih menguntungkan itu loh. Karena pada waktu itu menurut Pak Dirman kalau dilanjutkan akan lebih menguntungkan lagi posisi kita. Jadi karena itu Pak Dirman mengatakan saya tidak bisa bertanggung jawab untuk mengeluarkan perintah sekarang. Nah, terus karena saya tidak bisa bertanggung jawab, saya mengundurkan diri sebagai Panglima Besar. Wah, waktu dengar itu Bung Karno, Bung Hatta sadar tidak bisa, karena kalau perintahnya untuk pasukan TNI yang bergerilya tidak dari Sudirman, Panglima Besar, tidak akan ada yang nurut. Jadi kalau Pak Dirman sampai mengundurkan diri, ada Panglima Besar baru siapapun itu tidak akan diturut. Karena itu dianggap oleh pasukan TNI tentu suatu pengkhianatan. Terus Bung Karno juga sadar itu. Kemudian Bung Karno mengatakan, kalau Mas Dirman mengundurkan diri, Bung Hatta dan saya juga mengundurkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Wah, ketika itu terus Pak Dirman sadar kalau sampai
Bung Karno dan Bung Hatta berhenti sebagai presiden lebih parah lagi. Jadi kemudian dengan meneteskan air mata, Pak Dirman bersedia. Pada sore tanggal 2 Agustus 1949 atau beberapa jam setelah pertemuan Sudirman dengan Soekarno, Nasution yang sempat diberi tugas menyampaikan surat pengunduran diri Sudirman kembali menemui sang jenderal yang terbaring sakit. Kepada Sudirman, Nasution mengatakan pendapatnya bahwa persatuan pimpinan APRI dengan Soekarno-Hatta lebih penting daripada soal strategi perjuangan, karena menurut Nasution, sebagus apapun strategi, bila persatuan antara pucuk pimpinan nasional dan militer pecah, maka perjuangan akan gagal. Jenderal Sudirman sependapat dengan pendapat Nasution. Atas pertimbangan pentingnya persatuan pemimpin Republik, sore itu Panglima Besar Sudirman batal menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden. Kepada Nasution, Jenderal Sudirman menitipkan pesan kepada Soekarno agar Presiden sendiri yang berpidato di radio untuk memerintahkan gencatan senjata dan menjelaskan alasan yang mendasari kebijakan politik tersebut. Bagaimanapun juga Pak Dirman juga sadar bahwa Soekarno dan Hatta ini memang presiden dan pemimpin yang tidak bisa dinafikan sikapnya dia, dan sikap berunding ini juga untuk kepentingan menyelesaikan persoalan. Meski tidak jadi mengundurkan diri, sejak tanggal 2 Agustus 1949, Panglima Besar Sudirman praktis menarik diri dari berbagai macam kegiatan kemasyarakatan. Banyak pendapat menyatakan, meski menentang politik perundingan dengan Belanda, Jenderal Sudirman tetap menunjukkan sikap loyal terhadap apa saja yang menjadi keputusan pemerintah dan setia kepada prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati supremasi sipil. Atau dengan kata lain, sang jenderal karismatis itu selalu menegaskan bahwa tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik dan politik tentara adalah politik negara. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.